Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental UNTR atau United Tractor kuartal ketiga tahun 2020. Oke, ini teman-teman disclaimer-nya, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, atau hold suatu saham. Jadi keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Dan untuk analisa ini bisa dijadikan referensi untuk teman-teman melakukan analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama kita masuk ke bisnis modelnya teman-teman. Jadi United Tractor ini atau UNTR ini kegiatan usahanya adalah dia bergerak di bidang penjualan alat berat, kontraktor penambangan, tambang batu bara, tambang emas, konstruksi, dan energi. Terus sumber income-nya teman-teman. Jadi sumber income-nya di sini saya udah tampilkan. Penjualan alat berat sebesar 22%, kontraktor penambangan sebesar 48%, tambang batu bara sebesar 16%, tambang emas sebesar 12%, dan konstruksinya sebesar 2%. Untuk sektor energi itu di tahun 2019 dia ada mengatakan bahwa mereka lagi masa pembangunan. Mungkin di awal tahun 2021 mungkin sektor ini akan ada ya teman-teman ya. Terus untuk marketnya itu ada di Indonesia secara mayoritas teman-teman. Terus untuk kasus hukumnya tidak ada. Dan kepemilikan saham ini UNTR ini ada di Asia atau Astra International, pemegang mayoritasnya dan pengendali sebesar 59,5% dan masyarakat sebesar 40,5%. Oke teman-teman, mari kita lihat di revenue-nya. Jadi teman-teman bisa lihat ya revenue-nya itu dari 2014 sampai 2016 itu mengalami penurunan, dan 2017, 2018 naik, 2019 agak sedikit stagnan, dan di 2020 ini mengalami penurunan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman penurunan ini ya disebabkan oleh pandemi ya teman-teman ya. Dan dari sektor namanya UNTR ini secara bisnisnya itu adalah tambang, maka sangat berpengaruh terhadap harga komoditas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman secara kuartal per kuartal itu mengalami penurunan 29%. Nah, terus teman-teman mari kita lihat di net profitnya juga menyesuaikan ya dengan grafiknya mereka. Jadi untuk 2020 ini kuartal ketiga ini mengalami penurunan sebesar 38,4%. Oke, terus teman-teman ini saya masuk ke segi asetnya. Ya, asetnya UNTR ini selalu konsisten ya, cukup mengalami kenaikan ya, kecuali di 2019 dan 2020 ini mengalami penurunan. Dan penurunan dari 2019 ke 2020 ini sebesar 6,4%. Penurunan 6,4% ini disebabkan oleh teman-teman ini, dia membayar hutangnya teman-teman. Jadi hutangnya mengalami penurunan 19,8% ya. Which is ini sangat bagus ya teman-teman ya, apalagi di masa-masa seperti ini. Dia mungkin dari asetnya dia gunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Terus teman-teman kita lihat dari sektor modalnya konsisten ya teman-teman yang mengalami pertumbuhan dari 2014 sampai 2020. Dan untuk 2019 ke 2020 ini mengalami kenaikan 4,7%. Oke teman-teman, ini yang sedikit yang mau saya bahas untuk di sektor untuk UNTR ini ya, sektor yang dimana terjadi di UNTR ini. Jadi teman-teman waktu masa pandemi ini COVID-19 jadi kan menyebabkan lockdown ya teman-teman ya. Ketika lockdown berarti perusahaan tidak bisa memproduksi atau menggunakan barang-barang tambang ya seperti batu bara ya teman-teman. Karena tidak bisa menggunakan batu bara maka permintaannya turun ya teman-teman ya. Teman-teman ketika permintaan turun dan penawarannya banyak maka harga komoditas secara berturut-turut akan mengalami penurunan ya teman-teman. Dan
ketika permintaan turun berarti kan penjualannya sedikit. Penjualan sedikit berarti stok barangnya banyak. Ketika stok barangnya banyak, maka kegiatan tambang juga akan menurun ya teman-teman ya. Ketika kegiatan tambang menurun dan harga komoditasnya menurun, maka menyebabkan penjualan alat beratnya juga mengalami penurunan ya teman-teman. Nah ini lingkaran yang terus ya teman-teman berputar ya sampai memang ekonomi ini kembali atau permintaannya mulai naik teman-teman. Jadi untuk UNTR ini karena mayoritasnya adalah dia di penambangan, konstruksi penambangan dan penjualan alat beratnya, ketika kegiatan tambang menurun maka mereka lah yang juga akan mengalami terpukul ya teman-teman ya secara mayoritas juga. Nah ini adalah sektor-sektor yang perlu dipahami di UNTR ini teman-teman. Terus teman-teman ini adalah summary dari 2014 sampai 2020 laporan keuangannya teman-teman ya. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Pertama adalah kita lihat dari NPM-nya teman-teman, net profit margin-nya. Jadi untuk net profit marginnya untuk UNTR ini sebesar 11,4% di tahun 2020. Which is ini masih sangat bagus ya teman-teman dibandingkan tahun-tahun 2014 sama 2015. Dan 2016, 17 mereka juga cukup konsisten ya teman-teman ya. Jadi di sini sangat mempengaruhi harga komoditas dan harga komoditas turun seperti sekarang aja mereka masih bisa bertahan di 11,4%. Jadi di sini bisa kelihatan ya teman-teman efisiensi dari unit UNTR ini. Terus teman-teman yang kedua adalah EPS. Jadi earning per share-nya di sebesar 1894. Habis itu untuk per-nya berarti 11 kali ya teman-teman ya dari harga ya. Terus untuk book value-nya di angka 17.000 ya teman-teman. Jadi PBV-nya 1,23. Untuk DER-nya 0,63 teman-teman di bawah 1, which is ini sangat bagus ya teman-teman ya, memiliki modal yang cukup kuat ya untuk UNTR ini. Dan ROE-nya sebesar 11%, which is ini sangat bagus juga di mana dari dua kali di atas deposito. Tetapi di 2018 dan 2019 ada di sekitar 18% dan 20% ya teman-teman ya. Jadi ini karena pandemi maka mengalami penurunan sedikit ya teman-teman ya. Nah ROA-nya sebesar 6,76%. Nah, teman-teman saat video ini dibuat harga UNTR ini di harga 21.125 ya teman-teman ya. Dan dari analisa fundamentalnya saya, harga intrinsic value-nya ada di sekitar 22.000 sampai 28.000. Jadi untuk margin of safety-nya sebesar 4% dan 33% ya, sampai 33%. Oke teman-teman, ini kesimpulannya. Kesimpulan pertama adalah dari produk dan jasanya teman-teman. Jadi produk dan jasanya saya berikan status oke karena menurut saya UNTR ini bisa bertahan 5-10 tahun. Yang kedua adalah dari GCG-nya teman-teman. GCG-nya saya berikan status oke juga karena satu, ASI sebagai pemegang saham mayoritas ya teman-teman ya. Jadi saham pengendali yang dimana saya yakin saham yang bagus biasanya pengendalinya memegang saham mayoritas. Yang kedua adalah alasan GCG-nya bagus adalah tidak memiliki status hukum ya teman-teman ya. Mereka tidak terlibat dalam kasus hukum. Yang ketiga adalah dari mereka mencetak ROE-nya teman-teman. Jadi di mana mereka bisa menjaga kinerjanya juga, net profit margin-nya juga masih cukup baik ya teman-teman ya. Jadi itu yang membuat alasan saya memberikan status GCG-nya oke. Terus kita masuk ke revenue dan net profit. Revenue dan net profit ini saya berikan status oke, padahal mengalami penurunan ya teman-teman ya. Di tahun ini dan di kuartal ketiganya mengalami penurunan sekitar 20% sampai 30%. Saya berikan status oke karena masih di bawah 40%. Dan di mana ini adalah sektor komoditas yang di mana harga batu bara sering mengalami penurunan tetapi mereka masih bisa menjaga kinerjanya mereka. Itu alasannya saya memberikan status oke.
Terus untuk asetnya saya berikan status oke walaupun mengalami penurunan karena asetnya menurun karena liability-nya juga menurun, teman-teman. Jadi asetnya itu digunakan untuk membayar hutang-hutangnya mereka. Dan penurunan hutangnya mereka melebihi dari penurunan asetnya mereka. Jadi itu yang membuat alasan saya memberikan status oke pada aset dan liability. Terus untuk book value-nya saya berikan status no karena harga book value-nya di angka 17.000, sedangkan harga sekarang di 21.000 ya teman-teman ya. Terus untuk sektor saya berikan status oke karena saya menimbang bahwa untuk sektor UNTR ini akan bisa comeback ketika masa pandemi ini lewat ya teman-teman ya. Karena di mana mereka secara struktur modalnya juga mereka sangat menjaga ya teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat dari sisi DER-nya, di mana DER-nya juga sangat di bawah 1 ya teman-teman. Jadi menandakan bahwa mereka dalam mengelola bisnis ini cukup baik ya teman-teman. Itu yang membuat saya memberikan status oke. Terus untuk ROE-nya saya memberikan status oke karena 2 kali dari deposito ya, bunga deposito ya teman-teman ya. Yang dimana bunga deposito anggap aja 2 kali bunga deposito sebesar 9%. Dan ini dia ROE-nya sebesar 11%. Itu yang membuat saya memberikan status oke. Terus untuk margin of safety-nya saya berikan status oke juga karena masih positif di angka 4% sampai dengan 30-an persen ya teman-teman ya. Terus untuk dividen saya berikan status oke karena dari 2014 sampai 2019 untuk UNTR ini masih sangat loyal ya dalam membagikan dividennya kepada investor. Oke, kesimpulannya berarti 10/11 ya teman-teman ya. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham UNTR ini atau tidak? Saya akan membeli saham UNTR ini, tetapi tidak sekarang ya teman-teman ya. Mungkin di harga yang agak fair value. Di angka mungkin di bawah 20.000 ya teman-teman ya. Mungkin saya akan mulai masuk dan mulai cicil untuk saham UNTR ini. Oke teman-teman, mungkin cukup untuk analisa fundamental kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa juga teman-teman tinggalkan komen jika teman-teman ada saham yang ingin saya analisa dan saya buatkan analisa seperti ini. Tinggal di komen kode sahamnya. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Oke teman-teman, see you in the next video.